Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ulfa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Review film The Pursuit of Happiness. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Film ini menceritakan tentang perjuangan Chris Gardner dalam menghidupi keluarganya dan juga mimpinya. Bermula dari Chris yang memilih jalan hidupnya untuk menjual alat medis untuk rumah sakit, namun ternyata pihak rumah sakit menganggap barang tersebut terlalu mewah dan bukan alat utama yang sangat dibutuhkan. Padahal Chris sudah terlanjur membelinya. Disinilah cerita bermula. Setiap hari, Chris tidak pantang menyerah untuk menjajakan produknya ke semua rumah sakit sambil mengantar anaknya ke sekolah. Setiap pagi, ia berkeliling untuk menjual produknya. Ia juga memiliki istri yang bekerja di tempat laundry. Istrinya sudah amat geram dengan Chris, karena tidak juga dapat menghasilkan uang. Namun optimisme Chris tak pernah padam meskipun istrinya selalu memberikan asupan kalimat menyakitkan. Bagi Chris, kalimat itu justru menjadi kobaran semangat bagi dirinya agar bisa berusaha lebih. Hari berganti hari, Chris kembali berkeliling untuk menjual produknya. Namun, sudah berbulan-bulan produk tersebut tak kunjung laku. Lalu, ia bertemu dengan seseorang yang menggunakan mobil mewah, lalu Chris bertanya, "Hey, apa kau tahu itu tempat apa sih?" "Oh itu firma pilang saham." "Wah, pasti harus memiliki pendidikan yang tinggi ya?" Namun orang tersebut menjawab, Enggak perlu. Kamu cuma butuh pintar matematika dan bertemu banyak orang." Lalu Chris tersenyum. Tiba waktu makan malam, Chris menemukan suatu benda, lalu ia bertanya, "Ini benda apa?" Istrinya menjawab bahwa itu hadiah untuk anaknya dari teman kerjanya. Chris lalu mencobanya karena ia ingat bahwa ketika kecil ia sangat pandai matematika dan berhasil mengerjakan seluruh soal di buku matematika dalam waktu 1 minggu. Kemudian, ia hampir berhasil menyelesaikan Rubik tersebut dan menyisakan satu kotak kecil yang belum berhasil. Pagi pun tiba, Chris kembali mengantar anaknya ke sekolah dan ia mendatangi firma pilang saham untuk menanyakan perihal lamaran kerja yang tersedia di perusahaan tersebut. Namun, saat hendak memasuki firma pilang saham, Chris menitipkan produk jualannya ke seorang pengamen agar dia terlihat profesional saat menemui karyawan perusahaan tersebut. Saat ia sedang memperhatikan lowongan, ternyata yang tersedia hanyalah lowongan magang. Lalu, ia memperhatikan sang pengamen melalui kaca perusahaan yang menghadap dirinya. Tidak disangka, pengamen itu membawa kabur produk Chris. Ia langsung pamit dengan sangat sopan untuk mengejar pengamen tersebut. Sayangnya ia ketinggalan jejak. Keesokan harinya, Chris sedang menggunakan telepon umum dan ia melihat pengamen yang membawa produknya. Ia langsung meneriakinya, Hey, berhenti! Dan bergegas mengejar hingga akhirnya Chris menangkapnya di bus yang hendak ia naik. Kemudian, ia datang ke firma pilang saham dan memanggil Mr. Twistle yang sedang terburu-buru. Lalu Chris meminta sedikit waktunya. Hanya saja Mr. Twistle menolak dan berkata, ia harus segera pergi menuju Snow Valley. Chris berkata bahwa ia juga hendak pergi ke sana. Kemudian selama di perjalanan, Chris membicarakan perihal kelanjutan magangnya, sedangkan Mr. Twistle malah sedang asik bermain Rubik. Dan ia mengeluh karena tak pernah bisa menyatukan warnanya. Kemudian Chris berkata, "Aku bisa melakukannya." Lalu disambar oleh Mr. Twistle, ia berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan hingga di kalangan ahli perhitungan pun belum tentu bisa menaklukkan permainan Rubik tersebut. Chris meyakinkan Mr. Twistle, ia diberi kesempatan sepanjang perjalanan, Chris tak kunjung menyelesaikan Rubik tersebut. Padahal, tempat tujuan sudah dekat. Namun, di detik terakhir sampai tujuan, Chris berhasil menyelesaikan dan Mr. Twistle sangat terkejut. Lalu, supir taksi bertanya perihal tujuan Chris. Ia kebingungan dan menjawab, "Oh itu ya Pak, ya tujuan saya di blok 2 sebelum ini." Chris terus memperhatikan argo taksi yang semakin banyak. Chris mulai panik, kebingungan, karena ia tak memiliki banyak uang. Chris memilih untuk kabur. Keesokan harinya, Chris mendapat kabar bahwasannya ia diundang untuk interview di firma pilang saham. Ia sangat antusias sekali. Lagi-lagi jalan Chris tidak mudah. Istrinya malah meninggalkan Chris dari rumah dan membawa anaknya. Ia panik dan langsung bergegas pulang, namun sayangnya ia terlambat. Istri dan anaknya sudah pergi meninggalkannya. Sesaat setelah itu, pemilik kos menagih uang kos Chris yang sudah menunggak. Chris memujuknya dengan berkata, "Besok tukang cat tembok bukankah akan kemari untuk memperbaiki, Pak? Bagaimana kalau saya pindah setelah itu?" Sambil memohon agar dapat diberi kesempatan untuk perpanjangan. Pemilik kos tetap kekeh agar Chris membayarnya, lalu ia memberikan solusi agar tembok kontrakannya ia saja yang mengecat, dan pemilik kos memberikan ia sedikit waktu lagi. Lalu ia mendapat telepon dari firma pilang saham bahwa ia diberi kesempatan untuk interview langsung. Kemudian,
Seketika ada suara ketukan pintu. Chris sangat antusias untuk membukanya. Pada saat dia membuka pintu, yang ia dapati malah Pak Polisi. Yaps, Chris ditangkap selama 24 jam karena supir taksi melaporkannya. Kejadian tersebut membuat Chris tidak bisa menjemput anaknya dan tidak bisa hadir wawancara di firma pilang saham. Pagi tiba, Chris telah bebas. Ia segera berlari menuju firma pilang saham dengan baju sisa semalam dan juga cat yang masih menempel di beberapa bagian tubuhnya. Ketika interview, awalnya Chris sangat gugup dan tidak percaya diri perihal penampilannya. Namun, setelah dipanggil, ia memberanikan diri dan berkata apa adanya perihal apa yang terjadi dan mengapa ia menggunakan baju seadanya. Para rekrutmen terkejut melihat penampilannya. Namun, seketika ia terkesima perihal kejujuran yang dilakukan oleh Chris. Singkat cerita, ketika Chris pulang, ia malah diusir dari kontrakan. Chris kebingungan harus kemana. Sampai di stasiun anaknya terus bertanya, "Ayah, kita mau kemana? Ayah, kita mau kemana?" Chris terdiam, tak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Lalu anaknya bertanya lagi, "Ayah, kita mau kemana?" Lalu dengan lantang ia menjawab ke anaknya seolah memberi tanda bahwa anaknya memang harus menjadi sekuat dirinya. "Ayah juga tidak tahu harus kemana," sambil geram. Lalu mereka duduk di kursi stasiun, kemudian anaknya bertanya, "Ayah, apakah benar bahwa ini adalah mesin pemutar waktu?" "Ya benar, ini adalah mesin pemutar waktu. Apakah ada tempat yang mau kamu kunjungin?" "Tentu ayah, aku mau ke kebun binatang dan bertemu dengan dinosaurus." Lalu ayahnya mewujudkan impian anaknya dengan seolah-olah ia dapat kembali ke masa lalu dan bersembunyi di kamar mandi untuk beristirahat. Chris tak berhenti menangis ketika ada seseorang yang menggedor pintu tersebut dan ia berkata, Tolong jangan sekarang, tolong jangan sekarang," sambil menutup telinga anaknya agar tidak kebangun karena kebisingan yang sedang terjadi. Keesokan harinya, ia mengajak anaknya untuk bermain basket hingga anaknya berkata, "Ayah, aku seperti pemain basket profesional kan?" Sambil tertawa bangga. Ayahnya menjawab, "Ya memang begitulah caranya. Ayah main di bawah rata-rata. Kira-kira kamu juga akan mencapai rata-rata yang sama seperti ayah. Kamu akan berhasil dengan banyak hal, tapi bukan dengan main basket. Ayah nggak mau tuh, kamu main basket siang malam, tapi nggak ada hasilnya. Dan basket tuh bukan mimpi kamu. Kamu nggak cocok di basket. Jadi sebaiknya mending kamu cari passion yang lain." Lalu anaknya terdiam dengan sedikit kesal. Ayahnya menatapnya, melihat ekspresi anaknya yang sedang kesal. Lalu ia berkata, "Hei, jangan biarkan seseorang mengatakan kau tak bisa sesuatu, bahkan dari ayahmu sendiri. Mengerti?" Anaknya langsung tersadar maksud baik dari ayahnya. Setelah bermain basket, mereka bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanan dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, namun tak juga kunjung terjual. Hingga anaknya berkata, "Ayah, kita mau kemana lagi? Saya capek, ayah." Ayahnya menjawab dengan tegas, "Ya, ayah tahu." Lalu ia mengunjungi rumah sakit terakhir untuk hari itu. Namun, keberuntungan lagi-lagi belum berpihak padanya. Alat yang ia tawarkan malah rusak, lampunya tidak hidup. Namun dokter berkata, "Kau bisa kembali lagi saat alat tersebut sudah dapat berjalan, Chris." Chris dengan muka pasrah keluar dari rumah sakit tersebut dan kemudian ia pergi mengunjungi tempat penginapan gratis, namun harus menunggu sebelum pukul 5 sore. Chris langsung berlari dan berinisiatif agar dapat sampai sebelum pukul 5 sore. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Chris mendapatkan tempat tidur. Ia memberikan tempat tidur tersebut untuk anaknya. Lalu, ia pergi ke depan pintu untuk memperbaiki alat kesehatan yang akan ia jual. Sayangnya, sudah semalaman ia perbaiki belum juga bisa digunakan. Lalu Chris mendonorkan darahnya agar mendapatkan uang untuk membeli lampu yang rusak pada produk yang akan ia jual. Keesokan harinya, Chris berlari untuk mendapatkan tempat menginap gratis lagi. Namun, hari tersebut, Chris malah tidak dapat tumpangan karena kapasitas yang sudah penuh. Chris lagi-lagi bingung harus membawa anaknya kemana. Kemudian, ia mendatangi rumah sakit yang kemarin untuk menjual produknya. Dan Chris berhasil menjualnya karena alatnya sudah benar. Ia mengajak anaknya untuk tinggal di hotel dalam sehari. Dan anaknya berkata, "Ayah, kenapa kita harus tinggal di hotel?" Ayahnya berkata, "Sejatinya kebahagiaan itu memang datang hanya sekali. Seterusnya adalah kesedihan. Jadi, ayah mau memanfaatkan kebahagiaan sekali itu." Anaknya terkesima melihat ayahnya. Hingga tiba waktu di mana Chris mulai magang di firma pilang saham. Ia sangat tahu betul, presentasi kesempatan anak magang yang dipekerjakan hanya 1-2 orang dari puluhan orang. Dari sana, dari mulai menghubungi calon klien untuk bisa bekerja sama dengan firma pilang saham tersebut. Jadi pesuruh karyawan sana-sini. Namun, Chris selalu menjalaninya dengan optimis dan penuh keyakinan. Hari berikutnya, Chris mendapat masalah lagi. Perihal uang jualan produknya yang ludes diambil orang. Hal itu membuat Chris menjadi susah lagi. Ia harus buru-buru mengejar tempat tinggal gratis sebelum pukul 5. Hari berganti hari, ia belum juga mendapatkan klien.
sedang ia ditarget untuk bisa mendapatkan orang sebanyak-banyaknya. Chris tak pernah menutup gagang telepon ketika menelpon kliennya. Juga tak mengambil minum di waktu senggang guna pertambahan waktu sebanyak 8 menit. Menurutnya, hal tersebut dapat memberikan peluang lebih banyak ketimbang anak magang yang lain. Sampai suatu ketika, Chris menelpon salah satu kliennya untuk menawarkan jasanya. Lalu, klien tersebut mengiyakan tawaran Chris dengan syarat. Ia harus sampai di kantornya 20 menit dari sekarang. Tanpa berpikir panjang, Chris langsung lari keluar kantor. Namun, ia ditahan oleh salah satu karyawan kantornya dan meminta bantuan Chris untuk dapat memarkirkan mobilnya dan berkata, "Hey Chris, pintu mobilnya agak sedikit susah dibuka ya. Nanti kau harus tekan sekencang-kencangnya agar mudah terbuka." Chris langsung lari dan mencari mobilnya sambil melihat waktu yang tersisa. Kemudian, Chris tancap gas menuju kantor kliennya. Namun yang terjadi, Chris malah melewatkan kesempatan dan klien tersebut sudah tidak bisa ditemui perihal agenda kerjaan yang lain. Chris tampak kecewa dan sangat kesal. Dan lagi-lagi, ia mendapat surat tilang karena sudah parkir sembarangan. Hal tersebut membuat Chris bertambah kesal. Keesokan harinya, ia mengajak anaknya untuk pergi menjual alat kesehatan. Anaknya mengeluh dan berkata, "Ya, baiklah ya," dengan menampakkan muka lesu. Lalu ayahnya menghibur dengan berkata, "Nanti setelah itu kita mungkin akan menonton pertandingan futsal loh." Dengan sangat antusias, anaknya langsung menjawab, "Serius ayah? Serius?" Ayahnya menjawab, "Mungkin." Lalu, ia mendatangi klien yang memberikan ia kesempatan untuk dapat menjelaskan produknya beberapa hari lalu. Chris berkata, "Hey Mister, perkenalkan nama saya Chris yang kemarin melewatkan janji temu bersama Mister. Sejujurnya, saya sangat mengapresiasi perihal kesempatan yang Mister berikan. Saya juga meminta maaf perihal kemarin karena sudah membuang waktu Mister untuk menunggu saya." Lalu kliennya berkata, "Baiklah Chris, tak apa." Hari berganti hari, Chris selalu menyambut hari penuh dengan semangat dan optimisme untuk pergi magang. Sampai hari ujian tiba. Chris sedikit gugup, namun ia tetap percaya bahwa ia mampu. Tes dimulai, semua anak magang sedang fokus mengerjakannya dan ada satu orang yang sangat cepat hingga dapat mengumpulkannya dengan urutan pertama. Ia begitu bangga dan Chris menyelesaikannya di urutan kedua. Mereka bertemu di lift. Yang sama dan Chris bertanya padanya, "Bagaimana menurutmu tes hari ini? Apakah kamu dapat menjawab semuanya?" Ia dengan sangat pede menjawab, "Sangatlah mudah, saya sudah selesai mengerjakan semuanya. Bagaimana denganmu?" Lalu Chris membalas, "Saya sudah mengerjakan semuanya. Namun, saya merasa agak kesulitan di soal esai halaman belakang." Lalu temannya tersebut kaget dan tidak mengetahui bahwa di lembar belakang masih ada soal lagi. Hal tersebut membawa Chris mendapatkan pekerjaan di firma pialang saham. Setelah 6 bulan menjadi seorang pialang saham yang sukses dan ia kemudian mendirikan perusahaan dan menjadi multimiliarder yang dermawan dalam membantu menyediakan tempat penampungan bagi tunawisma mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Poin inspiratif pada film ini yakni, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita percaya pada apa yang mau kita capai, pasti akan banyak jalan untuk dapat sampai puncaknya. Ibarat kata, kalimat adalah doa atau kalimat adalah proyeksi nasib yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi gimana menurut kalian? Sudah seberapa besar sih tekad kalian untuk meraih impian kalian? Dan pelajaran apa ya yang bisa kita dapat dari seorang Chris? Sharing dengan cara komen di bawah ya. See ya!